Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Putri Aprilia akan mempresentasikan tugas video mata kuliah kurikulum MI dengan materi kerangka dasar kurikulum, dosen pengampu Dr. Saripudin MPD. Baik, latar belakangnya yaitu pendidikan dasar yang meliputi SD dan MI merupakan fondasi penting untuk pengembangan karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Kurikulum di tingkat ini memiliki peran vital dalam membentuk individu cerdas, adil, berbudi dan berkarakter. Penyusunan kurikulum harus memperhatikan perkembangan zaman, nilai sosial budaya, dan tujuan pendidikan nasional untuk diharapkan dapat berkembang menjadi individu yang siap menghadapi tantangan masa depan. Baik, kita masuk pengertian kerangka dasar kurikulum. Menurut Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024, kerangka dasar kurikulum adalah menciptakan pengalaman belajar yang mengembangkan kompetensi peserta didik secara holistik. Kurikulum ini berfokus pada pembelajaran berbasis kompetensi, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penerapan pendekatan tematik dan integratif. Hal ini bertujuan mengembangkan kemampuan siswa secara menyeluruh, baik akademi, sosial, maupun karakter. Nah, jadi keseluruhan pengertian kerangka dasar kurikulum ini merupakan landasan, yaitu sebagai fondasi gitu, awalnya sebagai awal dalam merancang proses pembelajaran yang berkualitas, relevan, dan berkarakter untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kerangka dasar kurikulum, yaitu yang pertama ada mengembangkan potensi holistik, yang kedua menumbuhkan karakter, yang ketiga menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, yang keempat memfasilitasi perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Nah, jadi secara keseluruhannya itu tujuan kerangka dasar kurikulum adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik dan relevan. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip kerangka dasar kurikulum. Yang pertama ada holistik dan integrasi, yaitu mencakup perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotori peserta didik dengan materi yang tematik dan terintegrasi. Yang kedua, berorientasi pada karakter. Yang ketiga, relevansi dengan kehidupan nyata, yaitu dengan cara apa menyambungkan materi dengan kehidupan di sehari-hari peserta didik tersebut gitu. Dan yang keempat, fleksibilitas, yaitu kayak memberikan kesempatan bagi guru dan peserta didik untuk berinovasi sesuai dengan kebutuhan dan karakternya masing-masing tuh. Baik, nah jadi secara keseluruhan, prinsip ini bertujuan untuk menghasilkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dalam menghadapi tantangan global. Kayak contohnya itu nggak ada perbedaan antara sekolah dasar di desa sama di kota itu seharusnya itu nggak ada perbedaan, jadi semuanya itu harus merata. Selanjutnya kita masuk ke dalam karakteristik pembelajaran kerangka dasar kurikulum. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024, karakteristiknya apa aja ya? Yang pertama ada pendekatan holistik, yang kedua ada berorientasi pada karakter dan nilai, yang
ketiga, pengalaman belajar yang kontekstual, dan yang terakhir interaktif dan inovatif. Nah, jadi karakteristik dari pembelajaran kerangka dasar kurikulum ini itu seperti kayak pribadi peserta didik di kehidupan sehari-hari itu seperti apa dan dikaitkan dengan materi pembelajaran gitu. Nah, jadi secara keseluruhan karakteristik ini bertujuan menciptakan pembelajaran yang efektif, relevan, dan menyeluruh dengan fokus pada perkembangan kompetensi, karakter, serta keterampilan sosial dan emosional peserta didik. Selanjutnya kita akan masuk ke landasan filosofis kerangka dasar kurikulum, yaitu yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada humanisme, yang ketiga pendidikan sebagai hak asasi, yang keempat pendidikan berbasis kebutuhan masyarakat, yang kelima kesetaraan dan keadilan, dan yang terakhir yaitu sinergi lembaga pendidikan. Nah, jadi secara keseluruhan landasan filosofis ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang berpusat pada peserta didiknya, berbasis pada nilai Pancasila dan relevan dengan perkembangan zaman, serta menjamin kesetaraan, kualitas, dan berkelanjutan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini itu berkaitan dengan kebutuhan sosial dan dinamika masyarakat yang mempengaruhi pendidikan, yaitu yang pertama ada pendidikan karakter, inklusi dan keberagaman, kesadaran sosial, dan yang terakhir adaptasi dengan perubahan sosial. Nah, contohnya itu kayak misalnya nih, masyarakat umum itu udah bisa menilai mana yang benar-benar pelajar dan mana yang istilahnya pelajar yang tidak, yang degil gitu. Nah, jadi secara keseluruhan landasan sosiologis kurikulum di SD atau MI ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, mengembangkan karakter, dan mempersiapkan peserta didik untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Contohnya itu seperti gotong royong. Nah, selanjutnya kita masuk ke landasan psikopedagogis. Landasan psikopedagogis ini adalah perkembangan psikologis peserta didik dan pengaruhnya terhadap proses belajar. Nah, psikologis itu mencakup apa ya? Mencakup mental, pengetahuan, perasaan, emosional, dan lain sebagainya. Nah, poin-poinnya dalam landasan psikopedagogis ini yaitu 1. Menyesuaikan materi dengan tahap perkembangan anak. 2. Pendekatan diferensiasi. 3. Pembelajaran yang kontekstual. Dan yang terakhir, mengembangkan potensi anak secara utuh. Jadi secara keseluruhan nih, psikopedagogis ini memperhatikan keberagaman peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda, serta melibatkan berbagai pihak untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan psikologis anak. Nah, kesimpulan bisa saya sampaikan dari beberapa poin-poin materi yang saya bahas, yaitu bahwa kerangka dasar kurikulum di jenjang SD atau MI dirancang untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, dan moral. Kurikulum ini memiliki tujuan untuk membentuk karakter, memperkuat kompetensi dasar, dan menyiapkan peserta didik untuk berperan aktif dalam masyarakat. Prinsipnya berpusat pada peserta didik dengan pendekatan yang aktif dan menyenangkan serta disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Baik, sekian presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. I think is eating. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.